Kira-kira demikian, ya? Iya benar. Jadi kita untuk menunda tidak akan mungkin lagi ya Pak ya? Iya. Tetap akan dilaksanakan. Tetap akan dilaksanakan. Kita akan bergandengan tangan. Saya pikir ya semua juga pada akhirnya akan mengevaluasi, dan ini kan terus kita melakukan koordinasi baik itu pemerintah, DPR maupun KPU tentang kesiapan menuju kepada tanggal 9 Desember. Sampai hari ini belum ada wacana bahwa menganggap kejadian luar biasa ini akan menyebabkan ditunda. Saya pikir kita tetap sesuai dengan rencana itu, tetapi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Fitri di dalam pasal 201A, 200A itu ya, dimungkinkan juga kalau memang terjadi hal-hal yang memang luar biasa sehingga kemudian dapat ditinjau kembali. Tetapi ini saya pikir memang sesuatu keadaan yang sangat gawat darurat seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, yang paling darurat pelaksanaan ini kan akan menimbulkan, ini kan kita kan pilkada nih Pak, kita akan mengundang keramaian, kerumunan pada saat. Oh tidak lagi? Di dalam aturan yang baru ini yang namanya kerumunan besar itu tidak ada lagi. Iya, tapi kan kalau di TPS itu berapa banyak jumlahnya Pak? Satu TPS? Satu TPS 500. Itu di dalam konsultasi kami maksimal tuh 500. 500 secara bergantian. Dan 500 itu kan tinggal nanti diatur oleh petugas TPS memberikan jadwal. Nomor sekian sampai nomor sekian, silakan datang jam sekian. Kita kan demikian Pak Fitri. Dari 500 ini kan kita nggak tahu nih Pak. Dari 500 ini mana yang terjangkit, mana yang bawa virus. Ini kan virus ini nggak kelihatan nih. Nah, andaikan ketika di antara 500 ini ada yang terjangkit namun tidak kedeteksi, ya kan? Ini kan nggak mungkin kita rapid test semua nih, 500 peserta ini, ya kan? Mereka datang ke TPS, mereka milih, dan di antara mereka nggak tahu ada yang terjangkit. Nah, ketika pemungutan suara, jika terjadi klaster baru, ini kan namanya apa yang dinamakan dengan penerapan protokol kesehatan di dalam pencoblosan. Saya pikir nanti KPU tentu akan membuat mekanisme untuk itu, SOP untuk itu, dan tentunya meminimalisir kontak fisik seperti itu. Iya benar. Nah, jadi dengan melakukan mengedepankan kesehatan, kebersihan, kemudian juga physical distancing dan sebagainya, dan tentu hal itu dapat kita laksanakan. Dapat kita cegah lah ya. Dapat kita cegah. Minimalisir. Yang saya khawatir ini, yang kasihan ini dengan petugas penyelenggara. Karena kenapa mereka pasif duduk di situ, ya kan ada di lingkungan itu, sementara orang yang mereka lainnya silih berganti datang. Yang beresiko ini mereka. Iya, makanya kata Pak Ketua tadi kan untung ada Komisi 2, jadi ingin disampaikan. Kami sangat mendukung itu, karena kenapa? Penerapan dari protokol kesehatan ini adalah bagaimana kita menempatkan keselamatan. Keselamatan itu nomor satu, dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan kualitas daripada pilkada itu sendiri. Ini yang ingin kita laksanakan. Iya, siap. Kita kembali ke Pak Ketua KPU. Jika kita balik pilkada serentak 2018, itu kan partisipasi pemilih kan mencapai 730%. Sedangkan Pak Ketua tadi menyampaikan untuk di tahun 2020 ini target partisipasi 77,5. 77,5. Apakah begitu optimis mencapai 77,5 tadi Pak? Bagaimana realitasnya kan kita melihat pandemi ini kan banyak menakutkan orang. Orang jangankan mau untuk nyoblos, sekarang aja untuk keluar aja orang ketakutan Pak. Nah, bagaimana bisa meyakinkan para pemilih yang di lapangan itu untuk berani mencoblos? Nah, ini mungkin pesan-pesan ataupun sebuah penegasan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Bagaimana dari penyelenggara meyakinkan kepada kita termasuk saya nih Pak, yang ada di lapangan, kita mungkin akan memilih, itu kita akan terjamin terbebas dari COVID-19. Ya, sebenarnya secara garis besar kami ini menargetkan bahwa ada tiga minimal yang harus terpenuhi dalam pilkada serentak ini pada masa pandemi. Yang pertama tentu pelaksanaannya secara teknis harus menghadirkan rasa aman bagi seluruh pemilih maupun penyelenggara. Jadi semuanya itu tidak khawatir. Maka tadi sudah disampaikan adanya protokol COVID-19. Tadi sempat disinggung Pak Bambang dan yang ditanya oleh Adinda Robi tadi. Orang mungkin akan khawatir ke TPS karena semua peserta kan tidak di rapid test. Tetapi jangan khawatir sebenarnya.
Iya. pada tanggal 9 Desember 2020 itu, Rabu itu, hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, di setiap TPS akan disiapkan termogan, badan, pengukur suhu tubuh, cuci tangan. cuci tangan. Di sana disiapkan semua tong sampah. Kemudian semua petugas minimal itu menggunakan masker dan sarung tangan habis pakai. Dan bagaimana kemudian kalau misalnya ada pemilih yang tidak menggunakan masker datang ke TPS? Nah, Nanti teman-teman KPPS akan menyiapkan itu oh siap. untuk yang tidak membawa, tapi yang membawa itu lebih baik. Nah, yang kedua, kami kira apabila nanti ada pemilih yang suhu badannya di Nah. atas 37,2 27,5. 37,2 derajat Celcius. Iya, 37. Ya, artinya ini dalam kategori suhu yang sangat tinggi, maka dia tidak diberikan masuk ke dalam TPS yang itu. Dia tidak bisa masuk dalam TPS yang tadi, tapi dia akan masuki bilik khusus nanti yang tidak berlokasi di situ, tapi tidak terlalu jauh dari, nanti disiapkan di samping TPS yang dikeliling itu ada bilik khusus. Nah, bilik khususlah nanti akan dibawa ke bilik khusus kalau di PKPU 6. Jadi ini yang nanti akan ada perlakuan khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya setelah diperiksa dengan petugas dengan termogan tadi, maka akan dibawa ke bilik TPS khusus. Nah, yang kedua, semua petugas KPPS itu harus mengatur jarak 1 meter. Physical Begitu distancing juga ya. dengan Para petugas yang menunggu di dalam TPS itu. Kalau biasa kan kursi kita. Jadi kalau bahasa bangkanya jangan bercuit. Jangan bercuit, jangan dekat-dekat. Dan yang di luar pun itu harus praktikan. Nanti kita akan melakukan mekanisme seperti Pak Bambang bahwa ada penjadwal berapa orang yang masuk ke TPS itu. Nah, ini mesti dilakukan. Memang ini hal yang tidak mudah karena kita perlu disiplin, tidak hanya para penyelenggara tapi juga bagi pemilih di TPS itu. Dan ini kami kira karena bahasa new normal dan ada kebiasaan baru yang sudah sering kita lakukan, kita tinggal hanya mempertebal dan mensosialisasikannya secara seksama dalam pelaksanaan di TPS itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami kira yang pertama rasa aman, menghadirkan rasa aman, jadi tidak khawatir. Yang kedua, semua pemilih itu terlayani hak pilihnya, hak konstitusionalnya terpenuhi. Kalau ada misalnya pemilih yang hasilnya reaktif atau dikarantina pemilih, ini pun harus ditayani. Kita harus datang, TPS terdekat harus punya regulasi itu diatur. TPS terdekat pun itu nanti untuk mengambil untuk datang bersama-sama dengan saksi, bersama-sama dengan pengawas TPS, kemudian datang ke TPS. Jadi tidak ada yang kemudian nanti ada yang karantina kemudian tidak terlayani hak pilihnya. Nah, ini yang ketiga tentu partisipasi, karena ini 70-75% hal yang tidak mudah. Tapi kalau ditanya yakin apa tidak, dari dulu kami menyebut itu ada sebuah keyakinan yang mesti dimiliki oleh penyelenggara, yang tidak hanya saja penyelenggara yang kemudian berikhtiar mencapai ini, tapi semuanya. Karena pada pemilu 2019 kemarin kita akan sampai 82% dengan berbagai indikator tentunya, bukan hanya penyelenggara pemilu. Nah, bisa juga bahwa peserta pemilu itu bekerja keras untuk mensosialisasikan dirinya datang ke TPS. Nah, ini pun kita harapkan karena pemilu 2019 yang baru, kemudian belum lama juga ini 2020, mudah-mudahan ini ada semacam, saya lihat, kepercayaan pemilih masyarakat kepada sistem yang dibangun dalam demokrasi atau pemilu dan pilkada ini, sehingga 77,5% itu bukan hal yang kita disebut terlalu tinggi, mimpi lah. Iya, mimpi, ya. Achievable, Ya, dapat dicapai. Tapi itu punya indikator, dan kami kira kita semua punya tanggung jawab, tidak hanya KPU dan Bawaslu saja, tapi semuanya saya kira. Siap. Boleh diminum dulu loh. Boleh. Yang mana yang harus diminum? Yang putih boleh, yang berwarna boleh ya. Kita minum dulu biar bincangnya makin lama.
Jadi kita balik lagi ke Pak Ketua nih Pak. Di DPR RI itu sendiri kan tidak hanya Bangka Belitung ya yang menyelenggarakan pilkada, ada juga di daerah-daerah lain. Apakah Bapak juga sudah mendengar kendala-kendala di daerah lain? Mungkin bisa disampaikan jadi bahan untuk teman-teman penyelenggara di Bangka Belitung. Bagaimana itu Pak? Sebetulnya permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi atau mungkin sedang terjadi di daerah lain sebenarnya kurang lebih ya kan, cuma mungkin ada selipan muatan lokal aja. Saya pikir seperti itu. Makanya tadi kita mengatakan ketika lagi coklit coklit kemudian ada penolakan dikarenakan hal yang sebetulnya tidak ada korelasi seperti itu. Iya. Kalau di tempat lain ketika kami melakukan kunjungan kerja reses komisi kemarin, terutama di Serang, Pandeglang kemarin itu, ya rekan-rekan dari baik itu KPUD maupun Bawaslu daerah ya, ini keluhannya ya mengenai masalah bagaimana untuk pendanaan operasional, kemudian juga bagaimana untuk masalah tes kesehatan seperti rapid dan sebagainya. Hal seperti itu saja, dan saya pikir ini tidak menjadi halangan bagi kawan-kawan penyelenggara untuk di dalam melaksanakan tugasnya. Saya melihat semangatnya tinggi kok. Semangatnya tinggi. Kita lihat Pak Davidri juga semangat terus dia. Dengan segala keterbatasan yang ada, pokoknya kita semua yakin bahwa akan bisa berproses menuju kepada Pilkada 9 Desember 2020. Iya, amin. Semoga semuanya sukses, berjalan lancar. Karena apa? Mesin-mesin partai sudah mulai dipanaskan. Iya. Teman-teman sudah menyambut ini Pak sebenarnya Pak, ya kan? Iya. Tapi kan kalau kita lihat Pak, bayang-bayang pandemi ini, kalau menurut Bapak sendiri Pak, selaku di pusat nih Pak, bayang-bayang pandemi ini apakah akan menurun Pak hingga di Desember ini? Karena vaksin ini belum juga ditemukan, namun kan di Bangka Belitung itu sendiri, kasus ini tetap bertambah. Per hari ini kan sudah di atas 200, ya kan? Sekali lagi pengen bertanya nih Pak, apakah Pilkada 2020 ini tidak terkesan dipaksakan gitu Pak? Khusus untuk umpamanya contohlah Bangka Belitung, tadi disampaikan 200 itu kan akumulasinya. Yang sembuhnya udah berapa banyak kan seperti sembuh itu. 190-an. Dan sekarang yang sedang dalam proses penyembuhan berapa banyak. Jadi cara terbaik untuk bagaimana menuju kepada pelaksanaan Pilkada 2020 9 Desember yang baik adalah bagaimana masyarakat Indonesia secara umum disiplin melaksanakan anjuran pemerintah, social distancing, physical distancing, kemudian penerapan protokol kesehatan yang lainnya seperti umpamanya selalu menjaga kebersihan, ya kan, hand sanitizer, sering cuci tangan dan sebagainya. Jadi hal tersebut dilaksanakan agar dapat meminimalisir terjadi peluangnya transmisi COVID-19 seperti itu. Karena kenapa? Ya vaksin belum ditemukan atau mungkin sekarang lagi dalam proses uji coba dan sebagainya. Nah ini yang kita tunggu kan, apakah sampai dengan Desember 2020 sudah berhasil dan kemudian bisa disebarluaskan. Saya berharap kita jangan ceroboh, jangan lengah, terus harus disiplin. Memang tantangan daripada new normal ini adalah bagaimana kita jangan sampai menimbulkan gelombang kedua, seperti itu. Itu yang harus kita jaga. Euforia akan dan kerinduan akan kebebasan, akan seperti dulu itu ya kita harus bisa kendalikan seperti itu sehingga kita tidak ceroboh. Di DPR sendiri Pak, untuk penyelenggaraan pilkadanya apakah ada kendala Pak? Kita lihat kan ekonomi Indonesia kan lagi menurun nih Pak, lagi menurun, sedangkan KPU sendiri untuk selaku penyelenggara akan bertambah anggarannya Pak, karena kan dari sebelumnya TPS-nya jumlahnya 500 ya kan, per TPS pemilihnya jadi dari 800 ke 500 ya. Otomatis angka TPS bertambah, dana bertambah, alat-alat APD segala macam bertambah. Nah untuk di DPR sendiri Pak, bagaimana ini Pak menyiasatinya Pak? Ekonomi lagi turun tapi pilkada akan memakan anggaran Pak? Nggak ada masalah, justru kan begini, salah satu bagaimana ekonomi berjalan adalah pembelanjaan pemerintah. Pembelanjaan pemerintah ini kan banyak, salah satunya ya dari penyelenggaraan ini juga. Jadi kami melihat bahwa pelaksanaan daripada pilkada bisa merupakan salah satu cara untuk kembali menjalankan
apa namanya? Mesti mulus lah ya. Ya, ekonomi masyarakat. Permasalahan kita saat ini adalah bagaimana daya beli masyarakat menurun. Heeh. Kenapa daya beli masyarakat menurun? Karena peredaran uang menurun. Semua orang mengerem. Ini kan persoalan tren. Iya. Jadi, nah dengan adanya pilkada ini menjadi salah satu alasan bagaimana ada terjadi pergerakan kembali di akar rumput. Perputaran Seperti uangnya itu. ya. Ya, seperti itu. Untuk KPU sendiri Pak, apakah dana yang disiapkan sudah cukup untuk sejauh ini? Sejauh ini ya memang kita kan kemarin sudah minta 4 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan serentak itu melakukan rasionalisasi terhadap anggaran NPHD. Tapi kan ada kabupaten yang kemudian tidak bisa melakukan rasionalisasi karena memang anggarannya sudah minim ketika pembahasan dengan TAPD. Nah, jadi karena sudah kami sampaikan ini ke KPRI dan waktu itu Komisi 2 pada rapat kedua Komisi 2 KPRI kemudian Mendag sudah bertemu dan apabila tidak terpenuhi oleh di APBD maka dipenuhi oleh APBN dan hari ini semuanya sudah sudah diberikan dari APBN. Mungkin juga ini karena misalkan Komisi 2 juga ya dalam rapat-rapat RDP dengan KPU menyampaikan hal itu dan sejauh ini tidak ada persoalan. Tidak persoalan anggaran ya. yang sudah disampaikan 4 kabupaten ini sekitar 3,7 M itu sudah masuk ke rekening kabupaten kota yang melaksanakan pilkada untuk APD ya, untuk APD. Untuk penambahan APD pada masa pandemi Covid ini, pelaksanaan pilkada pada masa pandemi Covid-19 ini. Jadi sampai hari ini saya kira tidak ada persoalan yang terlalu signifikan dalam pelaksanaan tahapan ketika dilanjutkan ini. Hanya memang tadi kita harus disiplin, kami pun selaku petugas jangan sampai ada penyelenggara di bawah baik PPDP maupun KPPS nantinya yang tidak mau dilakukan rapid test. Ya, ini wajib itu Pak ya? Ya, maka harus ditanyakan. Memang terkait tadi biaya dan segala macam kan ini menjadi penambahan. Nah, biaya rapid test itu awal-awal dulu kita sudah komunikasi dengan berapa rumah sakit 300 misalnya. Nah, tapi ketika surat Kementerian Kesehatan menjadi 150 ada di beberapa kabupaten yang sudah tes, maka kita minta lagi untuk melakukan komunikasi terkait hal-hal seperti itu. Memang ada di beberapa misal yang di kabupaten untuk yang KPU dengan PPK-nya misalnya gugus tugas dan dinas kesehatan masih bisa memberikan keringanan untuk tidak menjadi beban biaya di KPU. Nah, ada seperti itu. Tapi paling tidak kalau memang itu tidak ada sudah sampaikan misalnya kayak termogan itu kan 2 minimal per TPS misalnya. Ya. Nah, ini kan setelah pilkada pun KPU kan tidak mesti memiliki. Ada kabupaten Pemda menyanggupi tidak dengan hibah tapi hibah alat atau hibah barang itu. Atau barangnya nanti ketika sudah selesai diambil memang dikembalikan ya, dipinjamkan dan sebagainya. Ya, dipinjamkan kepada KPU ketika hari pelaksanaan. Nah, ini sah-sah saja. Jadi silakan kami terus berkomunikasi di 4 kabupaten kota dan menyampaikan ini kepada KPU sehingga tidak menambah beban-beban anggaran APBN. Dan tentu kan kemarin yang dirasionalisasi kawan-kawan itu anggaran-anggaran misalnya perjalanan dinas yang keluar segala macam. Nah, itu konsultasi maka sudah kita sampaikan dengan kota untuk dialihkan kepada hal-hal yang memang peruntukannya yang sesuai dengan kebutuhan hari ini yaitu pada APD ini. Karena jangan sampai kita kan banyak BIMTEK segala macam hari ini kita gunakan dengan menggunakan virtual dari KPU maupun dari KPU provinsi. Oke. Untuk persiapan sendiri Pak di KPU Bangka Belitung Pak udah sejauh mana Pak? Udah berapa persen ini Pak dari target Pak? Kalau tahapan kan kita belum masuk tahapan pencalonan. Hari ini kan tahapannya baru di coklit, kemudian pelantikan PPK, PPS dan PPDP. Artinya hari ini kan baru sekitar 40% perjalanan tahapan ini. Sudah 40% ya perjalanan ya. Tanggal 4, 5, 6 baru pendaftaran calon pasangan calon. Tapi memang ada di Bangka Selatan sudah jalan, ada satu yang independen yang sudah dalam verifikasi faktual perbaikan pada hari ini dan kita lagi menunggu apakah itu bisa melanjutkan nanti ketika verifikasi faktual perbaikannya mendaftarkan diri pada tanggal 4 sampai 6 September ya, 4 sampai 6 September 2020. Dan kita harapkan
apa koordinasi dan situasi politik yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini bisa berjalan dengan tertib dan aman lah. Jadi politik identitas segala macam itu ya harus dari sekarang kita sedasikan ke masyarakat untuk tidak dilakukan di 4 kabupaten ini, sehingga ya kita semuanya bisa dengan damai dan melakukan pilihan-pilihan politik kita ke depan pun dengan baik, saya kira. Ini kan tadi di awal Pak Ketua kan sempat menyinggung bahwa terjadi perubahan untuk di skema penyelenggaraan, termasuk skema kampanye akan diselenggarakan selama 75 hari, ya kan? 71 hari. Selain itu apa aja Pak yang berbeda Pak dari pilkada sebelumnya dan dengan pilkada sekarang? Skema-skema apa yang berubah? Terkait ini memang PKPU kan belum mengatur apakah rapat PKPU tentang kampanye secara khusus belum ada. Tapi hari ini kan rapat umum itu pada awalnya itu belum kita belum secara jelas di PKPU tahapannya tidak ada ya. Tapi dalam PKPU 6 itu disebutkan bahwa rapat umum dimungkinkan dengan melihat jumlah kualitas lapangan itu tidak melebihi setengah dari kapasitas jumlah lapangan yang ada. Nah ini perlu nanti mungkin ada secara rinci PKPU kampanye terkait hal-hal yang jumlah peserta. Yang kedua terkait alat bahan kampanye pun hari ini harus dipertegas apakah ini nanti menjadi bahan kampanye, misalnya masker ini. Ini kan jadi perdebatan ini. Ini belum ada di PKPU-nya. Jadi apakah masker kemudian sarung tangan segala macam ini apakah menjadi alat peraga kampanye dan hal lain, ini perlu dipertegas. Yang kedua memang mekanismenya setiap kampanye oleh pasangan calon itu tidak hanya berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, mereka juga harus berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di kabupaten masing-masing. Nah, dulu kan tidak ada. Saya tidak tahu apakah hari ini masih gugus tugas namanya. Satgas. Satgas penanganan. Satgas penanganan COVID-19 ini harus dikoordinasikan. Kalau kemudian tidak ada misalnya tertulis nantinya terkait protokol kesehatan dilakukan orang ketika kampanye walaupun hanya pertemuan terbatas, maka ini pun tidak bisa dilakukan. Nah, ini yang mesti dipahami juga nanti oleh teman-teman menjadi pasangan calon atau tim sukses pasangan calon nanti. Sehingga ketika nanti hanya ke KPU, ke Bawaslu, koordinasinya ke kepolisian tapi tidak gugus tugas akan menjadi persoalan. Siap. Jadi kan Pak Ketua, Pak Bambang, kita kan sudah mendengar nih dari Pak Ketua KPU tadi persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan teman-teman di lapangan KPU, sudah sejauh mana persiapan mereka. Untuk Pak Bambang sendiri, bagaimana tanggapannya melihat ini, dan apakah ada saran-saran kepada teman-teman kita yang di daerah ini untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 ini hingga sukses gitu? Ya, saya pikir apa yang sudah berjalan ini sudah baik, dan KPUD Bangka Belitung tinggal melaksanakan apa yang menjadi arahan daripada KPU RI, dan itu ada di dalam PKPU 5 maupun PKPU 6 ya, seperti itu. 2020 kan seperti itu. Jadi mengenai hambatan-hambatan saya pikir silakan dikonsultasikan aja dengan KPU RI. Kami tidak masuk terlalu jauh ke mengenai masalah bagaimana PKPU-nya sendiri, karena ini merupakan wewenang dari ranah daripada KPU sendiri. Tetapi jika ada hal-hal strategis, ini tentu akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR RI, dan tentunya jika merupakan keputusan strategis merupakan hal bersama dengan pemerintah, DPR maupun dengan KPU, seperti itu. Siap. Mungkin acara kita sudah di penghujung. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, tahapan-tahapan sudah berjalan. Kita tetap optimis menjalankan pilkada ini hingga selesai, dan kita berharap baik itu penyelenggara maupun DPR RI yang mengawal proses ini di legislasi tetap tidak melupakan standar kesehatan teman-teman para pemilih. Mungkin hanya ini ulasan dari kami dari Wobubble Speak Up.
malam ini dan kita akan kembali lagi membahas tentang Pilkada 2020 ke depannya mengenai pengawasan. Ke depan banyak Pak yang akan kita bahas nih Pak tentang Pilkada 2020. Ya kan, karena apa? Pilkada ini benar-benar berbeda Pak. Dulu nggak ada pandemi aja kita berbagai macam tantangan, sekarang ada pandemi kita menghadapi tantangan baru, ya kan? Dan dari jabaran apa yang disampaikan Ketua KPU termasuk Pak Bambang, kita optimis. Kita harus bergandengan tangan menyukseskan Pilkada 2020 hingga selesai. Mungkin ada testimoni penutup dari Pak Bambang maupun Pak Ketua KPU, Pak Davitri terkait Pilkada ini. Kenapa? Saya yakin teman-teman di rumah yang menonton ini akan memantapkan hatinya menyukseskan Pilkada ini juga. Kita semua harus yakin proses ini akan dijalankan dengan aman. Tidak ada kekhawatiran ataupun ancaman yang berlebihan, ya kan? Mungkin dari Pak Bambang dipersilakan. Ya, jadi pelaksanaan daripada Pilkada 9 Desember 2020 ini merupakan suatu hajatan politik yang harus kita dukung, harus kita selesaikan bersama, khususnya di Bangka Belitung. Dan untuk itu pesan saya adalah bagaimana KPUD Bangka Belitung dapat melaksanakan beserta dengan KPU Kabupaten yang melaksanakan Pilkada dapat melaksanakan pelaksanaannya sendiri dengan melaksanakan protokol kesehatan dan tentu tidak mengabaikan kualitas serta prinsip-prinsip demokrasi di dalam penerapan itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan dan saya yakin untuk itu terhadap pelaksanaannya nanti akan datang, karena KPU tentu sudah memikirkan tentang SOP dan sebagainya. Harapan saya dan juga yang merupakan tantangan bagi KPU adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Karena bagaimanapun juga memang ini ada kita khawatirkan apakah tercapai atau tidak. Tapi dari penjelasan yang disampaikan tadi kelihatannya Pak Davitri cukup yakin dan kita dukung itu. Kita dukung itu. Karena bagaimanapun juga salah satu tolak ukur daripada keberhasilan pemilu ini adalah tingkat partisipasi. Iya benar. Seperti itu. Dan untuk itu kami akan mendukung mengawal pendanaan. Dan saya pikir mudah-mudahan nggak ada masalah itu ya, nggak masalah. Dan beberapa strategi yang sudah dilaksanakan, artinya tidak melakukan refocusing pada hal-hal yang berkaitan dengan pilkada, itu sudah tepat yang dilaksanakan oleh Kemendagri. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan ini merupakan tugas kita bersama dan cita-cita kita untuk mensukseskan ini, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan lanjut ke Pak Ketua KPU. Ya, saya kira di akhir ini kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kita semua sangatlah sepakat kita tidak bisa membiarkan pandemi hari ini membunuh hak konstitusi kita, yaitu demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya jalan satu-satunya adalah bagaimana kita semua kemudian berdasarkan aturan-aturan yang ada mensukseskan pelaksanaan pemilihan serentak di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini, yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur, dengan menggunakan hak pilih kita pada 9 Desember 2020. Dan tentu yang harus kita lakukan bersama-sama di sini dan semuanya, yang terpenting adalah mengedukasi kepada semua pihak, terutama masyarakat, agar tidak khawatir dengan pelaksanaan pilkada pada kondisi hari ini, karena kami akan menghadirkan pilkada yang sehat, pilkada yang memberikan keamanan dan kesehatan kepada seluruhnya. Ini komitmen kami. Tentu kami juga mohon dukungan dari Komisi 2 untuk yang memberikan support yang sangat besar dalam pelaksanaan kegiatan ini di Komisi 2. Dan kami yakin bahwa pilkada kita akan berjalan dengan sukses. Terima kasih juga kami sampaikan dengan Mo Babel malam hari ini yang tentu sudah memberikan
ruang yang sangat besar bagi perkembangan dan kesuksesan pilkada di 4 kabupaten kota ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Wobabel, kita semua sudah mendengar ulasan-ulasan dari Pak Ketua Bambang Patijaya selaku Komisi 2 DPR RI, bagaimana DPR RI sendiri akan mengawal penyelenggaraan ini dan menjaminkan bahwa tidak akan adanya hal-hal buruk ke depan, karena semua sudah sepakat penyelenggaraan pilkada ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan dari Pak Ketua KPU Babel sendiri, Pak Davitri sangat meyakinkan dan optimis partisipasi pemilih akan meningkat dengan penyelenggara dari pihak penyelenggara. KPU bersiap memberikan rasa aman tanpa khawatir kepada masyarakat, para pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020. Kita akan kembali lagi kepada edisi Wobabel Speak Up ke depannya. Akhir kata, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.